tadi baru saja rapat dengan Bapak Presiden seperti disampaikan Bapak Menko PMK bahwa ada minggu depan itu ada liburan yang cukup panjang dalam rangka memperingati Nabi besar Muhammad SAW, Maulid Nabi. Ada 3 hari cuti, baik cuti peringatan maupun cuti bersama. Kalau kita lihat sesuai dengan ketentuan yang ada, itu hari Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 28, 29 dan 30. Nah, ini artinya bisa terdapat hari-hari kejepit ya, mulai Senin Selasa itu bisa hari kejepit, kemudian hari Jumat karena libur juga bisa berlanjut ke hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini mengindikasikan akan kemungkinan akan terjadi libur panjang. Nah, bagi masyarakat libur panjang ini biasanya sebelum COVID ini biasanya akan melakukan perjalanan, biasanya pulang kampung, kumpul bersama keluarga atau ke tempat liburan, berekreasi dan lain-lain. Tapi tadi seperti disampaikan Bapak Menko PMK bahwa pengalaman kita sebelumnya, libur-libur terjadi mobilitas yang tinggi, masyarakat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, dan pergerakan masyarakat ini bisa menimbulkan penularan, media penularan. Oleh karena itu, ini perlu kita waspadai bersama agar liburan ini tidak menjadi media penularan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama. Yang pertama, bagi rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di daerahnya merah, daerahnya rawan penularan, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing, beres-beres rumah atau tempat tinggal, menikmati liburan bersama keluarga di kediaman masing-masing. Itu yang diharapkan. Yang kedua, kalau seandainya memang akan keluar kota, yakinkan betul bahwa diri masing-masing sudah dilakukan tes PCR, sehingga yakin bahwa dalam keadaan negatif, jangan sampai menjadi penular bagi saudara-saudara kita, orang tua kita dan lain-lain yang ada di daerah. Dan saya kira untuk pengaturan lalu lintasnya nanti akan diatur oleh Polri, Perhubungan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yang paling penting juga, setiap daerah nanti kita akan rencanakan rapat dengan kepala daerah dan Forkompinda, insya Allah hari Rabu atau hari Kamis paling lambat. Bagaimana daerah berbuat? Daerah-daerah kita harapkan kepala daerah dan Forkompinda ini menjaga betul mekanisme pertahanan daerah masing-masing yang selama ini sudah berjalan pada saat seperti pada waktu liburan Lebaran yang lalu. Misalnya kampung sehat, kelurahan sehat, di mana warga-warga yang datang dari luar, mereka diyakinkan sudah melaksanakan tes, dan kemudian ketika berinteraksi dengan warganya di daerah itu, mereka tidak menjadi penular. Upayakan seperti itu, karena ini keluarga bisa dihimbau sebetulnya yang mau pulang itu siapa-siapa di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung, tiap desa, tiap kelurahan, kampung tangguh, desa tangguh, kelurahan tangguh yang ada ini diaktifkan betul dengan melibatkan stakeholder yang ada di daerah itu. Nah, ini peran daripada Bapak Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Lurah menjadi sangat penting. Kemudian tolong juga hindari terjadinya kerumunan yang tidak bisa menjaga jarak. Jadi protokol kesehatan, jaga pasang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ini betul-betul harus diterapkan
Kerawanan mungkin akan terjadi di tempat-tempat wisata. Oleh karena itu tempat-tempat wisata ini harus dibicarakan oleh kepala daerah dengan Forkompinda dan pengelola tempat wisata agar tidak terjadi kerumunan masif. Nah, untuk itu tempat wisata tersebut harus dikelola sedemikian rupa, diberikan pengumuman, disampaikan kepada warga agar tempat itu tidak melebihi kapasitas misalnya 50% atau 30%, dilakukan secara bergelombang dan lain-lain. Nah, ini peran penting Forkompinda, mesin Forkompinda harus bergerak karena hanya mesin itu yang bisa menjaga itu. Kemudian yang terakhir, kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan liburan ini, biasanya ada kegiatan-kegiatan tradisi, kegiatan-kegiatan budaya dan lain-lain. Kalau itu dilaksanakan sebagusnya memang tanpa ada kerumunan. Sekali lagi, bukannya tidak menghormati tradisi itu, tapi ini situasinya berbeda, pandemi COVID. Jangan sampai kita menjadi korban, saudara kita menjadi korban. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tradisi-tradisi yang dulu dilakukan sebelum COVID berlangsung, biasanya ramai dan lain-lain, ini saya minta rekan-rekan kepala daerah, Forkompinda betul-betul membangun hubungan dengan mereka yang ingin menyelenggarakan supaya lebih baik untuk sementara pada saat pandemi ini tidak dilaksanakan, karena akan menjadi kerumunan dan itu bisa menimbulkan kerawanan bukan hanya untuk daerah bapak-bapak dan ibu-ibu kepala daerah, tapi daerah-daerah lain. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dalam rapat yang lebih detail hari Rabu atau hari Kamis nanti bersama-sama Bapak Menko PMK, Kepala BNPB, rekan-rekan kepala daerah. Ini sudah saya sampaikan tadi sama. Salah satunya tempat hiburan. Tempat hiburan ini yang pertama kita minta kepada warga untuk menahan diri untuk tidak ikut berkerumun di satu tempat. Karena untuk keselamatan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara juga sendiri bersama keluarga. Kita ingat ada klaster keluarga, satu terkena nanti satu keluarga kena. Nah, oleh karena itu, satu, menahan diri untuk tidak berlibur ke tempat yang kita tahu itu akan banyak kerumunan, seperti puncak misalnya, atau di daerah Bandung, di pantai dan lain-lain. Yang kedua, nanti pada saat hari Rabu Kamis ya, kami akan sampaikan kepada seluruh kepala daerah dan Forkompinda agar mengidentifikasi daerah-daerah tempat-tempat liburan dan kira-kira berapa kapasitasnya, diatur. Ini masih ada waktu nih. Ini masih ada waktu lebih kurang 4-5 hari, diatur dengan para pengelola itu supaya tidak terjadi kerumunan. Mungkin dengan mengurangi kapasitasnya, kemudian tidak adanya kegiatan-kegiatan, tidak memberikan izin misalnya oleh kepolisian, tidak memberikan izin terjadinya kegiatan keramaian dengan musik-musik, kemudian kumpulan besar dan lain-lain. Nah, ini kita akan lakukan langkah-langkah itu, tapi kembali nanti Forkompinda, kepala daerah ini memegang peranan sangat penting karena mereka yang tahu persis titik-titiknya di mana. Saya kira itu. Terima kasih.